Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Koswara. Saya akan menunjukkan beberapa cara dalam penanganan ternak unggas. Saya akan mengambil contoh ternak ayam jantan dan ayam betina dewasa. Nah, saya akan mengeluarkan ternak ayam ini dari dalam sangkar. Kemudian saya akan memasukkannya kembali. Setelah itu saya akan menunjukkan cara memegang unggas, cara memegang ayam, ya. Dan beberapa hal nanti mungkin akan saya tunjukkan perbedaannya dengan ternak unggas lain. Baik, saya mulai. Saya akan mengeluarkan ternak ayam jantan ini. Ayam jantan ini sangat aktif, sehingga kita harus mengendalikannya dulu. Setelah terkendali, pegang punggungnya, kemudian kita putar badannya supaya menghadap ke kita. Kemudian 2 atau 1 jari tangan kita tempatkan di antara kedua kakinya, lalu tarik keluar. Arahkan kepala keluar, ya. Arahkan kepalanya ke pintu. Kemudian cara memasukkannya sama juga, bagian depannya dulu itu yang cukup aktif ternak unggasnya atau ayam jantannya. Sekarang yang lebih jinak akan lebih mudah, karena ternaknya bisa langsung kita ambil, langsung kita pegang dan dikeluarkan. Nah, ini cara memasukkannya kembali. Kemudian saya akan menunjukkan cara memegang ayam, ya, cara memegang unggas. Saya wakili dengan ayam jantan dulu. Cara memegang ayam jantan, yang paling utama harus mengendalikan senjatanya. Senjata ayam itu ada sayap dan ada kaki, cakarnya, dan juga paruhnya. Itu digunakan untuk menyerang atau mempertahankan diri, ya. Makanya yang utama, ayamnya harus tenang, ayamnya harus terkendali, dan ayamnya tidak takut, tidak tersakiti, ya. Baik, ini cara memegangnya. Bagian kaki kita pegang, di antara kedua kakinya itu kita tempatkan 1 atau 2 jari tangan kita supaya mencegah benturan atau gesekan di kedua kakinya, karena ini akan menjadikan sakit, ya. Kemudian bagian telapak menyanggap bagian dadanya, ya. Ayamnya sudah terkendali. Apabila ayamnya masih berontak, bagian beberapa helai bulu, ya, bulu sayapnya dijepit oleh tangan, oleh jari. Jadi ayamnya tidak akan berontak, ya. Ayamnya akan terkendali. Nah, kemudian cara lain memegang ayam itu mengarahkan ke badan kita, karena dia kalau sudah terkendali dan berada di tempat yang lebih gelap, dia akan diam, ya. Kemudian kalau memegangnya menghadap ke depan seperti ini, ya, menghadap ke depan seperti ini, atau memegangnya dengan kedua tangan kita di bagian samping badannya, di sayapnya. Jangan lupa tidak boleh menekan bagian punggungnya, ya. Kemudian ayam juga bisa dipegang dalam kondisi yang tidak lama kedua sayapnya, ya, kedua sayapnya. Ayam dipegang seperti ini, tapi tidak boleh lama-lama. Kemudian ayam juga bisa dipegang, diangkut dengan menggantung seperti ini, ya, digantung ke bawah bebas.
Tapi yang paling nyaman tetap ayam harus dibuat senyaman mungkin, tidak takut, tidak sakit. Baik, itu cara menanganinya. Tentu saja berbeda dengan ternak unggas yang lain. Misalkan bebek, bebek bisa dipegang bagian lehernya, kalau ayam tidak boleh. Bebek itu otot di bagian lehernya kuat, jadi dibolehkan untuk dipegang bagian lehernya, tapi tidak boleh lama. Baik, saya akan menunjukkan bagian-bagian luar tubuh unggas yang akan berhubungan dengan pemeliharaan, karena yang akan ditunjukkan itu bagaimana nanti setelah kita tahu cara ciri dan kondisi tubuh unggasnya. Nah, kita akan hubungkan dengan bagaimana pemeliharaannya dalam produksi nanti. Baik, dari bagian atas, dari bagian kepala ada jengger. Ini namanya jengger. Jengger ini menjadi penciri jantan dan betina. Biasanya ukuran jantan lebih besar, ukuran jantan lebih merah, lebih besar. Yang betina yang ada di dalam sangkar ini ukurannya lebih kecil. Lalu masih pada bagian kepala, di sini ada paruh. Bagian paruh ini menyesuaikan dengan jenis ternaknya. Jenis paruh unggas ada dua, yaitu paruh yang runcing, ya, yang runcing, dan paruh yang lebar. Ya. Paruh akan berhubungan juga dengan bentuk lidahnya. Bentuk lidahnya, kalau paruhnya runcing akan runcing, lebar akan lebar juga. Yang ada di ternak-ternak unggas air, ya. Kemudian di bagian pangkal paruh atas itu ada lubang hidung. Nah, lubang hidung ini pada unggas air ada kelenjar garamnya, salt gland. Salt gland ini akan membatasi kandungan garam pada air yang dia konsumsi, ya, dan terutama untuk unggas-unggas air. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian mata. Sini ada mata. Mata unggas itu ada kelopak, ada penutup mata, dan ada membran yang berfungsi untuk melindungi mata pada saat unggas atau reptil, ya, berada di air dan saat terbang. Jadi pada saat dia terbang atau di air, dia masih bisa melihat kondisi sekitarnya, transparan, namanya membran niktitan. Kemudian pada bagian bawah ada jawer atau pial. Ini jawer atau pial. Jawer atau pial ini bergantung kepada kondisi ternaknya, ya. Dan yang tidak, bagian yang tidak tertutup bulu ini menjadi salah satu tempat untuk pengeluaran panas, ya. Lalu di sini di bagian belakang mata ada lubang telinga, ya. Dan di bagian bawahnya ada daun telinga, cupingnya. Ini lubang telinga biasanya tertutup oleh bulu-bulu, ya. Kemudian berikutnya adalah bagian leher. Nah, bagian leher ini tertutup bulu, tapi beberapa ayam ada yang gundul, ada yang tidak tertutup bulu. Dan kalau tertutup bulu leher di bagian ini menjadi penciri antara jantan dan betina. Yang jantan ujungnya akan lebih runcing, ya, betina tidak, betina tumpul, jadi seperti ini. Kalau yang jantan yang runcing.
pada pangkal leher di sini ada, di bagian bawah ada namanya tembolok. Ya, kalau ayam berbentuk kantung, bisa diraba, bisa dilihat. Tapi kalau di bebek, di itik, di entok itu temboloknya memanjang sehingga kalau terisi dengan makanan terlihat lebih besar. Kalau ini akan ada benjolan berbentuk kantung. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian sayap. Ya. Sayap ini pada unggas betina menjadi penciri dia sedang produksi atau tidak. Jadi kalau sayapnya masih utuh, ini adalah bagian sayap yang sayap paling luar namanya sayap primer. Ini sayap primer. Kemudian bagian dalamnya, bagian yang keduanya adalah sayap sekunder. Nah, di bagian ini ada bulu yang lebih pendek dari kedua bagian itu, namanya bulu aksial. Ini sayap primer, kemudian yang ini sayap sekunder. Nah, pada ayam betina bulu sayap ini menjadi penciri sedang produksi atau tidak, karena kalau sudah sedang produksi, masa produksi, kemudian terjadi rontok bulu pada bagian bulu sayap ini, bulu sayap primer, dia akan berhenti bertelur. Ya, sedang molting istilahnya. Jadi tidak bertelur. Dan kecepatan rontok bulu dan tumbuh kembali itu menjadi penciri dia ayam yang produktif dan bisa dipertahankan atau tidak. Baik, itu bagian sayap. Di sini bagian punggung. Bagian punggung ini bagian atas, ini ada paru-paru. Ada paru-paru di belakang ini ada paru-paru. Paru-paru ini harus terlindungi, tidak boleh tertekan, tertindih, terhimpit, sehingga dia akan lebih bebas untuk bernafas. Nah, apabila itu terjadi penumpukan atau tertindih, ini ayam ini atau unggas ini akan terkulai lemas, akan kesulitan untuk bernafas. Ya. Kemudian ke bagian punggung bagian bawah ini, ke bagian belakangnya ada bagian pelana. Nah, bagian pelana ini bagian yang memiliki penciri sebagai pembeda jantan betina. Yang ini adalah bulu pelana jantan yang ujungnya lancip. Ujungnya lancip. Nah, kemudian bagian ekor di sini ada bulu ekornya dan bulu ekor sabit. Ini juga penciri jantan betina. Ya, melengkung, panjang. Di betina tidak ada. Kemudian kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ini bagian depan membolok, bagian dada. Dadanya menjadi tempat perdagingan bagi unggas. Perdagingan yang utama bagi unggas itu bagian dada. Ya, di sini. Sehingga dada ini tidak boleh luka, tidak boleh cacat, sehingga nanti apabila dia sebagai ternak pedaging akan menjadi faktor penentu kualitasnya dan menjadi daya tarik konsumen apabila dipasarkan. Ya. Nah, bagian dada ini untuk ayam sang runcing, ya, runcing dan lancip membentuk perahu. Tapi kalau pada unggas air yang entok dan itik, ya, ini pada bagian ujungnya tidak lancip, ya, tumpul atau seperti terpotong, seperti tidak ada bagian runcingnya. Dan bagian dada ini bisa melindungi organ yang paling penting di dalam tubuhnya, yaitu bagian hati. Nah, hati akan terlindungi oleh tulang dada ini. Pada unggas air atau pada itik itu bagian hatinya, karena ada bagian yang lebih panjang, itu akan melebihi tulang dada sehingga mudah untuk terkena benturan. Ya, jangan sampai unggas airnya itu terkejut, sakit, takut, sehingga hatinya akan luka
akan terbentur, karena sifat itik lebih nervous lagi. Kalau ada gangguan dia akan melarikan diri dan tidak tahu mau kemana, pokoknya melarikan diri, nabrak-nabrak, sehingga bagian hatinya akan terimbas, ya, terbentur. Kemudian pada bagian setelah ujung tulang dada ini ada bagian perut atau abdomen. Bagian perut atau abdomen pada betina bisa dilihat untuk produksi, ya. Kemudian di sini ada tulang pubis, pubic bone, ada 2 tempat untuk betina, tempat selalu dilalui oleh telur dan menjadi penciri dia sedang bertelur, produksi telurnya tinggi atau rendah. Nanti akan ditunjukkan pada ternak betina. Baik, ini adalah ciri-ciri jantan. Berikutnya ke bagian kaki, ya. Kaki ini ada beberapa bagian. Dari sini ada paha, kemudian di sini ada betis yang kita selalu istilahkan paha bawah, paha atas, paha bawah. Padahal ini paha, ini betis, dan ini telapak. Ini jari-jarinya. Ini adalah bagian seng atau ceker. Kemudian ini bagian jari-jarinya. Nah, pada ayam jantan, pada bagian seng ini, bagian ceker ini ada tonjolan, ya, taji, jalu. Ini yang spur, ya, istilahnya. Ini yang menjadi penciri jantan dan betina. Kalau pada jantan dia akan lebih panjang karena ini masih muda jantannya. Ini hanya ada benjolan. Tapi walaupun pada betina yang sudah tua, benjolannya tidak akan lebih dari yang seperti ini, ya. Ini adalah penciri jantan dan betina. Jadi nanti tolong ditunjukkan dan disebutkan bagian-bagian mana saja dari tubuh unggas yang menjadi penciri jantan dan betina. Baik, saya tunjukkan lagi yang betina, ya. Yang betina. Ini ayam betina, bagian jenggernya kecil, bahkan tidak ada bagian jawernya juga ini tidak ada, karena ini adalah unggas lokal, ya, ayam lokal. Ini bagian leher yang bulunya tumpul. Ini bagian bulu leher yang tumpul, penciri kedua setelah jengger. Kemudian bagian sayap nih. Nah, ini saya tunjukkan bagian sayap betina yang sedang produksi, ya. Dia sedang produksi. Kemudian itu ada 10 helai bagian sayap primer. 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 10, ya. Dan ini bagian bulu sayap aksial. Ini bulu sayap aksial. Dan kemudian yang ini bulu sayap sekunder. Nah, yang bulu sayap sekunder ini tidak menjadi penciri. Yang menjadi pencirinya adalah bulu sayap primer yang 10 ini. Nah, kemudian saya tunjukkan juga bagian yang tidak ada di betina menjadi penciri. Ini bagian pelana tadi, bagian pelana yang ditunjukkan ujung bulunya tumpul, yang tadi ujung bulunya lancip. Kemudian ini bulu ekor yang tidak ada bulu ekor sabitnya, ya. Kemudian bagian kaki, nah bagian kaki ini atau seng, bagian ceker ini tidak ada tajinya, spur atau jalu. Nah, kemudian saya tunjukkan bagian abdomen, ya. Bagian abdomen atau bagian perut. Nah, di sini untuk ternak-ternak ayam yang produktif,
ayam ras petelur, di sini kelembutan bagian abdomen ini menjadi penciri bahwa dia sedang produksi ada bakal telur yang akan dikeluarkan atau akan ditelurkan, dibuat menjadi telur dan empuk sini ya. Jarak antara ujung tulang dada dengan tulang pubis ini disebut kapasitas abdomen. Kemudian jarak antara tulang pubisnya, nanti di sini ada tulang pubisnya ya, 1 atau 2 jari, kemudian yang ini 3 atau 4 jari, itu penciri yang produktif dan sedang bertelur. Nanti harus tahu mengapa tulang pubisnya kalau lebih lebar menjadi penciri dia sedang bertelur yang baik, berproduksi yang tinggi ya. Baik, itu yang saya tunjukkan tentang ayam jantan dan ayam betina. Ini yang saya wakilkan adalah ayam lokal ya, ayam bukan ras, ayam buras. Yang ini adalah ayam Arab yang silver. Kemudian yang ini ayam kampung. Yang ayam kampung itu beragam. Jadi ini salah satu contoh variasi warnanya. Tapi ayam kampung juga ada yang putih ya. Tapi tidak putih polos, pasti ada bagian bulu lain yang seperti ini, yang bercampur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.